ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Kita masuki pembahasan ayat yang berikutnya, ayat nomor 46 dan 47 dari surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li walad أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Allah berfirman, ini masih dalam kisahnya Maryam. Maryam termasuk kisahnya ini panjang. Tapi para jamaah, kalau panjenengan membaca Al-Quran, Al-Quran itu di dalamnya teringkas, kata para ulama, kalau kita belajar ulumul Quran, Al-Quran itu semua ayatnya itu teringkas menjadi tiga. Yang pertama adalah Al-Qisasu, kisah-kisah. Kemudian yang kedua Al-Ahkamu, hukum-hukum. Dan yang ketiga adalah Al-Aqidatu, akidah, keyakinan. Jadi ayat Al-Quran tidak lepas dari tiga itu. Kalau bukan kisah, hukum. Kalau bukan hukum apa? Akidah Islam, keyakinan Islam. Tidak ada yang lepas dari tiga itu. Dan kisah yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Kalau mau mengkaji kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, problem negara selesai pada zaman. Problem politik selesai. Benar. Problem negara, problem politik itu selesai dengan kisahnya Musa dengan Fir'aun. Itu problem-problem bisa selesai pada zaman. Makanya kisahnya panjang karena mengurusi masalah apa? Satu negeri, satu negara yang besar. Di problem apapun, sosial, politik, ekonomi, semuanya ada di kisah itu, diselesaikan oleh Allah Ta'ala bagi yang mempelajari tafsirnya. Tapi kalau bagi yang belum mengetahui tafsirnya, tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Kalau sekedar kita baca, tidak belajar tafsirnya, kita belum akan mendapatkan hasilnya. Di sini kisah Maryam termasuk yang panjang, tapi tidak sepanjang kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah berfirman di ayat yang ke-46, ya, kata Allah, wa yukallimun nasa, dan Isa berbicara kepada manusia fil mahdi, ketika ia di dalam buayan. Jadi saat Isa ini masih di dalam buayan, digendong ibunya, itu sudah bisa berbicara kepada manusia. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah siapa? Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Tidak ada dalam sejarah manusia sepanjang hidupnya manusia ada bayi baru lahir sudah bisa berbicara. Rata-rata bayi umur pinten, Pak? Mulai bisa bicara.
hampir 2 tahun ya, kurang lebih setahun berjalan dulu, setahun sampai 15 bulan, sampai hampir 2 tahun berjalan. Setelah itu berbicara. Ada yang jalan dengan bicaranya hampir bersamaan, tapi baru lahir sudah bisa bicara. Ini hanya satu orang manusia, yaitu siapa? Nabiullah Isa di zamannya. Kemudian ada kisah lagi nanti bayi juga bisa bicara di zaman yang lainnya para jemaah. Kemudian Allah berfirman, wa kahlan, dan berbicara kepada manusia di waktu dewasanya, berdakwah kepada manusia, wa minas solihin, dan dia tergolong orang-orang yang soleh. Nabi Isa digolongkan hamba-hamba Allah yang soleh. Kita sebagai muslim wajib mengimani Nabi Isa adalah Nabi dan Rasulnya Allah, dan wajib kita memuliakan Nabi Isa, tidak boleh menghina Nabi Isa, dan wajib kita menghormati beliau para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islami agama wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan. Tidak seperti kelompok Yahudi yang merendahkan Isa. Isa dikatakan anak zina dan ibunya dikatakan apa? Wanita pezina. Dan tidak seperti kelompok Nasrani yang mengatakan Isa adalah sesembahan yang berhak disembah. Jadi Isa ini dipahami oleh agama Islam dengan pemahaman yang benar. Nabi Isa adalah manusia mulia yang Allah berikan banyak kemuliaan kepada beliau, diturunkan Injil kepada beliau, dan beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizatnya adalah bisa berbicara dikala masih dalam buayan. Para ulama berkata, wa yukallimun nasa, dan Isa berbicara kepada manusia, wa huwa radhi'un, ketika beliau masih bayi yang menyusu, qabla awanil kalam, sebelum masanya bisa bicara. Jadi tidak seperti bayi yang lain, sebelum masa bisa bicara dia sudah bisa berbicara. Wa yad'uhum, dan Isa berdakwah mengajak mereka ilallah, kepada Allah. Wa huwa kabirun, ketika sudah dewasa. Qad istama'at quwwatuhu, yang telah terkumpul pada diri Nabi Isa kekuatannya. Wa kamula syababuhu, dan telah sempurna masa mudanya. Bima auhahu Allahu ilaih, berbicara menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah ilaihi, kepada beliau. Wa hadza taklimun nubuwati, dan ini adalah pembicaraan kenabian. Setelah Nabi Isa dewasa, beliau berbicara sebagai seorang nabi. Saat masih kecil belum, tapi ketika sudah dewasa berbicara sebagai seorang nabinya Allah. Wa da'wati, dan pembicaraan dakwah, beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah. Wal irsyadi, dan pembicaraan petunjuk atau bimbingan, di mana beliau memberi petunjuk dan membimbing umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'dudun, dan beliau terhitung, termasuk dihitung min ahli sholahi, termasuk orang yang memiliki kesolehan. Nabi Isa ini seorang anak muda yang soleh. Wal fadli, dan memiliki keutamaan fi qaulihi, baik dalam ucapannya, wa amalihi, maupun dalam perbuatannya. Panjenengan mungkin pernah ya ketemu ya, kadang anak kita sendiri para jemaah, karena putra kita sendiri, anak laki-laki kita, anak perempuan kita yang masih remaja, itulah masih remaja para jemaah, ada yang perilakunya dari kecil dia soleh terus karena bapaknya sopan, dengan ibunya sopan. Tapi ada yang berani dengan bapaknya enggak, anak kita sendiri. Nggak usah lihat nengok orang, anaknya orang lain ya. Ada yang dari kecil tuh sopan, nggak usah disuruh belajar, sudah belajar sendiri. Yang ini harus dipukul dulu untuk belajar. Nabi Isa itu dari kecil sudah memiliki kesolehan para jemaah, dan juga memiliki keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berucapnya adalah ucapan orang soleh, bertindaknya juga tindakan orang yang soleh. Kemudian di ayat yang berikutnya, yang terakhir, yang ke-47, Allah berfirman, qalat, ibunya Isa berkata. Siapa ibunya Isa para jemaah? Maryam bintu Imran. Dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, anna yakunu li walad, anna, bagaimanakah, yakunu, ada, li, untukku, walad, seorang anak, bagaimana aku bisa memiliki seorang anak, walam yamsasni bashar, padahal belum ada basar, belum ada laki-laki manusia yang pernah menyentuh diriku. Jadi Maryam ini belum pernah disentuh seorang laki-laki pun. Bagaimana dia bisa memiliki anak? Beliau heran. Maka kemudian qala, Jibril berkata, kadzalikillahu, demikianlah Allah
yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada manusia-manusia memiliki ibu tapi tidak punya ayah. Siapa para jamaah? Isa ibnu Maryam alaihissalatu wassalam. Ada manusia bahkan lebih aneh lagi, lahir di dunia jadi seorang manusia tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Siapa para jamaah? Adam dan Hawa istrinya, dua-duanya tidak punya ayah ibu. Kemudian Allah berfirman, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza, ketika qada, Allah tetapkan, Allah putuskan amran, satu perkara, satu urusan, fa innama, sesungguhnya, yaqulu, Allah cukup berfirman mengatakan, lahu, kepada perkara itu, untuk perkara itu, kun, jadilah kamu, fayakun, maka perkara itu menjadi. Jadi Allah itu para jamaah kalau menciptakan sesuatu tidak seperti manusia, butuh ini proses demikian lama. Misalnya kita ya bisa minum air ini, prosesnya sampai ke sini itu lama ya para jamaah. Diambil dulu dari air pegunungan, dibawa ke pabriknya, dikemasi, disiapkan gelas plastiknya, disiapkan stikernya untuk menutup gelas plastik, disiapkan sedotannya, dibawa ke sini, transportasinya dengan kendaraan. Tapi kalau Allah menciptakan makhluknya cukup kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Maka para jemaah, kita harus wajib mengimani kun fayakunnya Allah. Setelah kita iman, segeralah kita bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah, mohon banyak pertolongan kepada Allah, minta apa saja kepada Allah. Jangan banyak minta kepada manusia para jemaah. Manusia tidak bisa menyelesaikan urusan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu memiliki kun fayakun. Ucapan kun itu semuanya bisa jadi. Panjenengan ingin apa saja sudah. Ingin jadi pegawai negeri, mintalah dengan kunnya Allah. Ya Allah, mudahkan saya. Mudahkan, nanti diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta diberi jodoh, dimudahkan oleh Allah taala. Minta diberi anak, dimudahkan. Asal kita betul-betul mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran dari ayat ini, qalat Maryamu, Maryam berkata, muta'ajjibatan min hadzal amri. Beliau terheran-heran dengan perkara ini. Kenapa beliau bisa hamil tanpa ada suami? Anna yakunu li walad. Bagaimana ada bagiku seorang anak? Bagaimana aku memiliki seorang anak? Wa ana lastu bidzati zaujin. Sedangkan aku wanita yang tidak memiliki suami. Wala baghiyin, dan aku bukan pula wanita pezina, wanita pelacur. Aku bukan wanita yang punya suami, dan aku bukan wanita pelacur. Qala lahal malaku, maka malaikat berkata kepadanya, yaitu Jibril, hadzal ladzi yahdutsu laki, ini yang terjadi pada dirimu, laisa bimustab'idin, ini bukan hal yang mustahil, alal ilahil qadiri, atas Allah sesembahan yang maha berkuasa. Jadi kalau untuk Allah nggak usah heran Pak, para jemaah. Kalau manusia kita boleh heran dengan manusia, kok bisa dia begitu ya. Tapi untuk Allah tidak ada yang perlu diherankan. Allah itu zat yang maha berkuasa. Alladzi yujidu ma yasha'u, Allah yang menciptakan atau mengadakan apa saja yang dia kehendaki minal adami, dari sesuatu yang tidak ada. Contohnya rumah sakit ini, mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh atau yang sudah lama dinas di sini, tahun berapa berdiri Pak? Mulai tahun berapa rumah sakit ini? Tahun 60 dan 74. Berarti 73 belum ada ya. Siapa yang membuat ada? Allah Subhanahu wa taala. Negara ini sebelum tahun 1945, sebelum 17 Agustus 1945, negara ini masih berupa kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, dijajah Belanda, dijajah Jepang, dijajah Inggris. Tapi Allah menjadikan negara ini ada. Oh, siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Apakah pasukan Indonesia waktu itu banyak? Belum. Kita berperang ala kadarnya, hanya pakai bambu runcing, mungkin pakai tombak, pakai keris, pakai golok, pakai badik. Tapi ternyata Allah memberikan kemenangan. Padahal pasukan Belanda waktu itu kekuatannya sangat kuat. Senjata punya, meriam punya, persenjataan lengkap, logistik ada, pasokan logistik terus ada. Pasukan Indonesia kelaparan, kurus. Jangan lihat pasukan Indonesia zaman dahulu pada zaman di foto-foto zaman kuno itu loh, ya Allah.
Kalau kita melihat tuh prihatin, nggak pantas jadi pasukan, tapi mereka memiliki jiwa perjuangan. Kita sekarang ini gendut-gendut tapi tidak memiliki jiwa apa? Perjuangan. Saya bukan panjenengan. Badannya gede-gede tapi tidak memiliki jiwa berjuang. Kalau pasukan dulu Indonesia, masya Allah, jiwa perjuangan. Yakin Allah akan memberikan apa? Pertolongannya. Kemudian para jemaah, fa idza arada ijada syai'in, jika Allah mengendaki menciptakan sesuatu atau mengadakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu, cukup Allah berfirman kepada sesuatu itu, kun, jadilah kamu, fayakun, maka sesuatu itu akan menjadi. Jadi sebelum 74 rumah sakit ini nggak ada. Rumah sakit atau rumah sehat, rumah sehat ini nggak ada. Rumah untuk meraih kesehatan ini nggak ada, sebelum 74. Bahkan Pare ini dulu, ya Allah, kalau saya dengar dari ceritanya mbah-mbah saya itu, Pare itu dulu hanya kota. Kenapa dikatakan Pare? Katanya orang-orang tua dulu, Palerenan, tempat orang leren, singgah. Jadi dulu ini daerah untuk singgah saja. Dari apa namanya, Tulungagung, dari selatan ya Tulungagung lagi, Trenggalek dan seterusnya, mau ke Surabaya singgah di sini. Orang Surabaya mau ke sana ke selatan singgah di sini. Tempat persinggahan. Tapi sekarang menjadi satu kota yang makmur, padat. Pare ini kota kecil, tapi panjenengan coba hitung Indomaretnya berapa, Alfamartnya berapa, tokonya berapa, semua fasilitas ada di sini. Kemudian hitung warungnya. Kediri loh kalah jumlah warungnya dengan Pare, Pak. Saya pernah ngitung loh, jumlahnya banyak. Masjidnya saya hitung, Pak. Masjidnya saya hitung. Jumlah masjidnya di Kecamatan Pare itu tahun 1996, bukan sekarang. Berarti berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu, Pak. Itu jumlah masjidnya sudah 120 masjid, musolanya 700. Kecamatan kecil ini musolanya 700. Nah sekarang saya tanya, satu gang itu kadang-kadang masjid satu atau musola satu, tokonya berapa? 3. Berarti kan toko 3 kali lipat, Pak. 2000 lebih toko di sini. Begitu saja cara ngalikan, Pak. Ini siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Dari daerah yang hanya untuk singgah, tapi kemudian menjadi daerah yang ramai. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian, para jemaah. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit di rumah sakit umum daerah Kabupaten Kediri ini semoga lekas diberi kesembuhan. Semoga tenaga kesehatan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dokternya, perawatnya, tenaga adminnya semoga dijaga semuanya oleh Allah. Karyawan-karyawatinya semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum ikhlas, panjenengan ikhlas untuk merawat. Jangan mudah marah, kasihan pasien sudah diuji oleh sakit, yang sabar merawat para jemaah. Insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya dicukupi rezekinya oleh Allah, dijadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Negeri ini dijadikan negeri yang aman, sentosa, damai. Pemimpinnya dijadikan pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang jujur, tidak korupsi, yang mau memperhatikan kepentingan rakyatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.